Jadi kalau kita mau buat suatu program aliran untuk memperkuat bangsa sendiri, kita diejek, kita dijelek-jelekin, kita difitnah, kita dihajar. Tapi Allah pengaruhna. Saya katakan Allah pengaruhna. Kita jalan terus, saudara-saudara kalian. Kita tidak ragu-ragu, saudara-saudara kalian. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan pendiri-pendiri bangsa kita. Kita berada di jalan yang lurus. Membela rakyat, kehormatan bagi bangsa Indonesia. Membela rakyat, kehormatan bagi setiap patriot. Saya tidak akan ragu-ragu. Saya akan terus untuk membela dan memperkuat bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia, saudara-saudara sekalian. Saya minta kesabaran, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita sudah buktikan tahun pertama pemerintah yang saya pimpin, kita sudah swasembada pangan, saudara-saudara sekalian. Kita tidak import pangan lagi, kita ekspor. Tahun pertama pemerintah yang saya pimpin, baru berapa hari yang lalu, kita launching B50, solar 50% dari kelapa sawit. Petani kelapa sawit ada di Indonesia. Minyak kelapa sawit di Indonesia. Mulai bulan ini kita tidak import lagi solar dari luar negeri. Dan profesor-profesor kita sekarang sedang mengembangkan bensin dari kelapa sawit. Etanol dari singkong, dari jagung, dari sorghum. Saudara-saudara, jadi saya harap dalam 3-4 tahun lagi kita nanti juga bisa menghasilkan bensin dari tanaman. Berarti petani singkong akan hidup makmur. Petani jagung akan hidup makmur. Petani-petani di seluruh Indonesia akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan untuk keluarganya sendiri, saudara sekalian. Kita juga dalam 1 tahun pemerintahan kita sekarang sudah konsolidasikan semua BUMN kita menjadi satu dana kedaulatan, sovereign wealth fund, dana kekayaan kedaulatan. 1000 BUMN lebih kita jadikan satu, konsolidasi, nilainya adalah 1.000 miliar dolar, 1 triliun dolar Amerika. Kita sekarang adalah dana kedaulatan mungkin ke-5 atau ke-6 terbesar di dunia. Di dunia. Jadi jangan kita selalu pesimis, rendah diri, rendah hati. Harus, jangan rendah diri. Dan BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN itu sumber korupsi.
Saudara ingin presidenmu bicara apa adanya kan? Saya memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan dengan baik. Kita bangsa pemaaf. Tapi rakyat butuh keadilan. Rakyat butuh kesejahteraan. Rakyat butuh sekolah yang baik. Guru-guru butuh gaji yang baik. Dokter-dokter, perawat-perawat butuh gaji yang baik. Tentara dan polisi butuh gaji yang baik. Supaya mereka tidak meres dari rakyat. Pegawai negeri butuh gaji yang baik supaya mereka nggak korupsi. Percayalah, mari kita bersatu semua unsur. Kita berbeda, tidak ada masalah. Berbeda partai, tidak ada masalah. Tiap sekian tahun kita bertanding dengan baik. Nggak ada masalah. Siapa yang menang, monggo. Jangan kalau kalah mau bakar-bakar, itu bangsa apa itu? Pemimpin yang menganjurkan bakar-bakar di Republik ini, itu adalah pemimpin pengkhianat, saudara-saudara kalian. Saya percaya hukum karma akan kena kepada mereka semua itu. Saya maju 5 kali pemilihan, 4 kali kalah. Nggak pernah saya suruh anak buah saya bakar-bakar. Demo aja enggak. Saya datang pelantikan rival saya datang, saya hormat, saya kasih selamat. Bersaing itu baik. Pertandingan itu baik, iya kan? Sepak bola ada pertandingan kan ada 2. Satu harus menang. Kalau satu kalah masa wasitnya mau digebuin? Ya, persaingan itu biasa, nggak ada masalah. Ya. Ini Gus Imin pertama bersama saya, habis itu tidak bersama saya. Tapi nggak ada masalah, karena dalam hati beliau juga ingin yang terbaik untuk Indonesia. Dan sekarang beliau bersama saya untuk Indonesia. Saudara, nggak ada masalah. Siapa lagi dulu yang ngalahin aku? Harus pakai kacamata ini saya. Tidak ada masalah, saudara-saudara, ya.
Kita ini satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Kita ini satu keluarga. Buktikanlah bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang khas, bangsa yang bersatu. Kita bersaing, habis itu bersatu, bekerja untuk seluruh rakyat. Inilah bangsa Indonesia, saudara-saudara. Jangan bisanya nyinyir, ya kan? Kalau lu nggak setuju, lu nggak mau bekerja, lu duduk aja lihat baik-baik gitu loh. Tapi kita terima kritik. Kita terima kritik. Kritik itu bagus. Itu artinya koreksi. Waspada. Kita kritik.